Halo, perkenalkan saya Armia, jurusan PGSD Universitas Sulawesi Barat. Hari ini saya akan menceritakan pengalamanku atau kegiatan sehari-hariku biasa di rumah, memimpin adikku laki-lakiku. Sebagai anak pertama dan satu-satunya perempuan di antara adik-adik laki-laki, hidupku penuh tantangan. Aku punya 3 adik laki-laki yang semuanya aktif dan kadang sulit diatur. Setiap hari rasanya seperti jadi komandan kecil. Di rumah, adik keduaku menyebutku penguasa rumah. Ya, karena akulah yang atur semua di rumah, terutama kebersihan rumah. Pagi hari biasanya aku membantu ibuku membangunkan mereka, mengingatkan untuk mandi dan berangkat sekolah tepat waktu. Kadang mereka malas dan suka bercanda. Terus, jadi aku harus tegas tapi juga harus sabar. Pernah satu kali mereka malah rebutan mainan, padahal waktu sudah mepet ke sekolah. Aku menengahi dengan menenangkan mereka dulu, lalu membantu mencari jalan tengah supaya tidak ada yang ngambek. Waktu orang tuaku pergi bekerja, akulah yang mengatur semuanya di rumah. Dari memastikan rumah tetap rapi, membantu mereka belajar, sampai menyiapkan makanan dari pagi sampai malam. Kadang mereka tidak mau mendengarkan, tapi aku belajar untuk memimpin dengan memberi contoh, bukan hanya menyuruh. Kalau aku sendiri rajin dan sabar, mereka juga akhirnya mau mengikuti. Dari semua itu, aku belajar bahwa memimpin adik laki-laki membutuhkan ketegasan, kesabaran, dan kasih sayang, walau kadang mereka keras kepala. Aku tahu tugasku bukan hanya menjaga, tapi juga membantu mereka tumbuh jadi anak yang disiplin dan bertanggung jawab. Meskipun melelahkan, aku bangga bisa menjadi kakak yang kuat dan bisa diandalkan di rumah. Selain tanggung jawab di rumah, aku juga belajar banyak hal tentang kepemimpinan. Dari pengalaman ini, aku belajar bahwa jadi pemimpin itu bukan cuman soal siapa yang paling tua, tapi siapa yang bisa mengatur diri sendiri dan peduli dengan orang lain. Kadang harus menahan emosi saat adik-adikku keras kepala. Kadang aku harus mengalah demi menjaga kedamaian, tapi semua itu mengajarkanku tentang sabar, empati, dan rasa tanggung jawab. Ada momen lucu, pernah suatu kali adik-adikku ribut besar gara-gara rebutan HP. Aku yang waktu itu lagi belajar tiba-tiba harus jadi hakim mendadak. Aku dengarkan dua-duanya bicara dan akhirnya aku buat aturan sederhana. Siapa yang duluan pakai, yang lain tunggu 15 menit. Mereka setuju. Dari situ aku sadar, meski sederhana, kemampuan mengambil keputusan cepat itu juga bagian dari kepemimpinan. Yang paling sulit mungkin adalah saat aku harus bersikap tegas tetapi lembut. Kalau terlalu keras, mereka bisa merasa aku galak, tapi kalau aku terlalu lembek, mereka bisa jadi seenaknya. Aku belajar menyeimbangkan itu. Kadang aku harus bilang tidak dengan alasan yang jelas, bukan karena emosi. Dan kadang aku juga belajar bahwa memberi pujian di waktu yang tepat bisa membuat mereka semangat untuk berubah. Setiap malam sebelum tidur, aku sering merenung. Aku sadar menjadi anak pertama bukan hanya soal mengalah atau membantu, tapi juga kesempatan untuk tumbuh lebih dewasa, lebih cepat. Dari pengalaman memimpin adik-adikku, belajar hal-hal yang mungkin anak lain baru pelajari saat mereka sudah dewasa nanti. Aku belajar mengatur waktu, berkomunikasi dengan sabar, memahami karakter masing-masing adik, dan yang paling penting, aku belajar untuk tetap bersyukur meskipun kadang lelah. Sekarang setiap kali aku melihat adik-adikku belajar dengan rajin, membantu di rumah, atau saling menolong, aku merasa senang. Walau dulu aku sering kesal, ternyata semua nasihat dan teladan kecil yang aku berikan mulai terlihat
Hasilnya, mereka mulai lebih disiplin, lebih sopan, dan lebih menghargai waktu. Dan disitulah aku merasa bahwa peranku sebagai kakak bukan sia-sia. Menjadi pemimpin di rumah tidak sama dengan memimpin organisasi atau kelompok di sekolah. Tapi justru dari rumah inilah aku belajar dasar kepemimpinan yang sebenarnya. Belajar memahami, menuntun, dan bertanggung jawab tanpa pamrih. Kadang aku juga belajar memaafkan diri sendiri kalau belum sempurna. Karena aku tahu jadi kakak itu bukan tentang selalu benar, tetapi selalu mau belajar. Sekarang aku tidak lagi menganggap peranku sebagai beban. Aku melihatnya sebagai proses pembentukan diri karena dari pengalaman mengurus adik-adikku, aku belajar menjadi seseorang yang lebih sabar, lebih peka terhadap orang lain, dan lebih mandiri. Aku jadi tahu cara menghadapi perbedaan pendapat, cara mengatur emosi, dan cara membuat suasana tetap harmonis di tengah kekacauan kecil sehari-hari. Pada akhirnya, aku bangga menjadi anak pertama. Aku bangga menjadi pemimpin adik-adik laki-lakiku dengan kasih sayang, meskipun kadang mereka bikin pusing karena tanpa mereka aku mungkin tidak akan belajar arti tanggung jawab dan kepemimpinan secepat ini. Jadi, buat kalian juga anak pertama dan kadang merasa lelah, percayalah, tanggung jawab yang kalian pikul sekarang akan membuat kalian jadi pribadi yang kuat, bijak, dan siap menghadapi kehidupan yang lebih besar di masa depan. Sekarang aku mulai bisa melihat semua tanggung jawab itu dari sisi yang positif. Aku nggak lagi merasa terbebani, justru merasa bersyukur karena lewat adik-adikku aku belajar banyak hal tentang kehidupan. Aku belajar sabar, aku belajar memahami orang lain, aku belajar jadi lebih kuat. Aku juga belajar bahwa cinta adalah kepemimpinan itu bisa berjalan berdampingan. Kadang kita harus tegas tapi tetap dengan hati yang lembut. Aku juga belajar pentingnya komunikasi dan keadilan. Kalau aku komunikasi atau terlalu keras ke salah satu yang lain bisa merasa tidak adil. Jadi aku berusaha seimbang mendengarkan mereka satu persatu. Kadang aku juga bikin waktu khusus untuk main bareng. Misalnya nonton film, main kartu, atau sekedar masak bareng di dapur. Dari momen-momen kecil itu hubungan kami makin dekat dan mereka mulai lebih mendengarkan. Menjadi kakak perempuan di rumah penuh adik laki-laki itu seperti latihan jadi pemimpin sejati. Aku harus bisa memimpin dengan hati, bukan dengan suara keras. Aku harus bisa membuat mereka menghormati, bukan takut. Dan yang paling penting, aku harus bisa tetap jadi diri sendiri, tetap lembut tapi kuat. Kadang di saat lelah, aku bertanya ke diri sendiri, kenapa aku harus selalu jadi yang bertanggung jawab? Tapi setiap kali aku melihat adik-adikku tumbuh jadi anak-anak yang baik, sopan, dan mandiri, aku tahu jawabannya. Semua kerja keras dan tanggung jawab itu tidak sia-sia. Aku bangga dengan mereka dan aku juga bangga pada diriku sendiri. Aku bisa tumbuh kuat karena semua proses ini. Sekarang aku menyadari menjadi pemimpin tidak harus punya jabatan. Terkadang peran kecil di rumah seperti menjaga dan memimpin adik-adik justru adalah latihan nyata untuk menjadi pemimpin dalam kehidupan yang lebih besar nanti. Pemimpin sejati bukan yang paling berkuasa,
tapi yang paling mau melayani dan memberi contoh. Jadi buat kalian juga anak pertama terutama yang punya banyak adik laki-laki seperti aku, jangan pernah merasa terbebani. Mungkin sekarang terasa berat, tapi percayalah suatu hari nanti kamu akan berterima kasih kepada dirimu sendiri karena sudah belajar tangguh sejak muda. Kamu akan sadar bahwa semua yang kamu lakukan hari ini membentuk dirimu jadi pribadi yang lebih kuat, sabar, dan bijaksana.